hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa-bangsa diminta, para pahlawan diminta untuk bergerak ke lembah Yosafat atau the Valley of Berakah. Dalam bahasa Arab dikatakan barokah, dalam bahasa Inggris dikatakan bless, dalam bahasa Ibrani dikatakan berakah, yang artinya berkat. Saya dan saudara akan mengalami musim di mana berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Dan musim itu adalah hari-hari ini. Saudara, untuk memasuki lembah Yosafat, saudara tidak cukup hanya 1-2 orang, tetapi para pahlawan, para tentara, para panglima, semuanya ini adalah maklumat daripada sang raja. Dia berkata maklumkanlah. Kalau kita baca sebelumnya dikatakan tiuplah sangkakala, doa pembukaan tadi. Sangkakala untuk mengatakan, hai segala bangsa, adakanlah puasa yang kudus. Hai umat Tuhan, adakanlah puasa yang kudus, karena berkat Tuhan segera datang dalam hidupmu. Berkat Tuhan segera datang dalam hidup saya dan saudara. Hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika itu dikumandangkan, saya sudah katakan bahwa ini pesan Tuhan ini datang ketika doa puasa Esther, di mana hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saudara pendoa Ibu Esther menyampaikan firman ini, dan seperti panah yang tajam, saudara, yang menghantam jantung musuh, demikianlah firman Tuhan dilepaskan. Sehingga saya percaya saya dan saudara akan mengalami berkat untuk umat Tuhan. Sekali lagi berkat untuk umat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa setiap orang yang ingin mengalami berkat Tuhan, semuanya harus berkumpul ke satu lembah. Lembah itu namanya lembah Yosafat. Mari kita buka 2 Tawarik pasal 20. Ini sudah menjadi sebuah populer bagi kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan menyuruh kita untuk mendeklarasikannya, seperti Tuhan berkata, nubuatkanlah, profesai, berkatakanlah. Maka ketika kita mulai berkata-kata, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam kitab Bilangan, apapun yang kau katakan, itulah yang kulakukan. Kenapa kita memperkatakan firman berulang-ulang? Bukankah ada banyak orang bahkan sudah menghafalnya? Bukankah ada orang setiap mengetahuinya? Tapi saudara tahu ada atmosfer rohani yang menangkap. Karena firman adalah roh. Ketika roh Allah bergerak, maka saudara semua kegelapan menyingkir. Kenapa saya katakan saya dan saudara memperkatakan firman tadi dengan penuh keyakinan dan penuh dengan iman? Karena apa yang kau katakan, engkau sedang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Alkitab berkata dunia ini diciptakan oleh firman Allah. Oleh sebab itu ketika engkau menyampaikan, memperkatakan, menyuarakan, mengumandangkan, memproklamasikan, membawa kabar baik, engkau disebut tentara yang besar. Alkitab mengatakan saudara, saat ini 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, firman Allah berkata, kita baca di dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25, 26. Yuk kita baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pengadakan terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25 mari perhatikan. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya
Mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Mari kita lihat ayatnya yang ke-25. Sambil persiapkan ayat 26 King James. Alkitab berkata jarahan itu ada. Diangkut. Alkitab berkata apa? Ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka apa? Menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Ada kata jarahan. Saya yakin mulai besok kita akan masuk dalam 3 hari. 3 hari di mana kita akan menjarah. Alkitab mengatakan 3 hari. 3 hari mari berkumpul di lembah Yosafat. Saya percaya ini sebuah ayat profetik. Mulai besok kita akan memasuki puasa Ester. 3 hari lamanya kita akan menjarah di dalam doa. Kita akan mengambil apa yang iblis curi dari hidup kita. Kita akan mengambil dan berkata kembalikan 7 kali lipat. Karena setiap orang yang mencuri dari kita harus mengembalikan 7 kali lipat ganda. Semua jarahan itu akan kita bawa 3 hari. Bilang kiri kanan saudara, 3 hari. 3 hari. Dan kita akan berkumpul pada hari keempat di lembah pujian dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tim PW siapkan pujian dan penyembahan. Karena saya tahu ini waktu yang tidak kebetulan. Kenapa ayat ini datang kepada kita? Jarahan, apa yang akan kita jarah? Sebelum kita melihat apa yang akan kita jarah. Saudara, kita selama 3 hari kita akan perang. Kita akan mengalahkan musuh-musuh kita. Karena Tuhan yang berperang atas kita. Karena Tuhan pahlawan perang. Alkitab berkata itulah namanya. Tuhan Yehova Shebaot. Tuhan semesta alam. Sebagaimana Tuhan menyertai Daud mengalahkan Goliat. Roh antikris. Goliat tinggi 6 hasta sejengkal 6. Goliat membawa 6 persenjataan perlengkapan. Goliat kakinya, jari-jarinya semuanya 6. 6. Roh antikris dikalahkan karena apa? Ada nama Tuhan Yehova Shebaot. Tuhan pahlawan perang ada di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya berbicara ini, saya tahu bahwa inilah waktunya, bahwa Tuhan sedang berperkara atas hidup kita. Apa yang akan kita lawan? Alkitab berkata ayat 1 dan 2. 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2. Datanglah orang memberitakan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Saudara, ada 4 bangsa total. Alkitab berkata dalam ayat 1. Yang pertama, mari kita lihat. Alkitab bilang, Bani Moab. Bani Moab, saudara, sejak dahulu. Saudara tahu, saya tidak akan buka keturunan Lot. Lot incest dengan anaknya, melahirkan Bani Moab. Ini roh persinahan tingkat kejam ini. Tingkat di atas rata-rata daripada saudara sesuatu yang dapat dipikir. Hari ini saudara kalau melihat, saya tadi malam lupa, saya melihat sebuah video dari teman-teman kita yang bergerak di tempat pembunuhan kemarin di Imandi. Saudara, mereka lagi KKR di sana dan sementara di syuting tiba-tiba saudara ada parang yang berjalan. Kris, itu begitu jelas. Kris, sementara pujian penyembahan itu kris di udara. Saudara, sementara khotbah nanti saya kirim, itu ada di The Warrior. Saudara lihat peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa di udara. Di balik roh dendam, spirit pembunuhan, ada roh iblis di situ. Ada roh iblis di balik kedengkian dan iri hati. Itu ada namanya roh. Dan dia memanifestasikan. Videonya ada, saudara. Tadi saya bilang, aduh ini faktor kelalaian ini. Harusnya ditampilkan supaya jemaat lihat Kris itu terbang, saudara. Apa yang begitu kuat yang ada di sana? Dendam, iri hati dan dengki. Itulah sebabnya iblis bisa bermanifestasi. Jika ada kedengkian, iri hati dan dendam dalam hidup kita,
Saudara, ini peperangan begitu real. Makanya saya katakan terima kasih Tuhan untuk video ini. Beberapa waktu kita seringkali para tentara mengira ini peperangan melawan seseorang, 2 orang atau 3 orang. Kita berpikir mama mantu adalah musuh kita. Kita berpikir keluarga kita, teman kita adalah musuh kita. Tapi Alkitab berkata, lawan kita tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi nyata. Itulah manifestasi roh iblis yang bergerak di belakang manusia dan merasuk manusia. Dan itu yang kita lawan. Peperangan rohani tidak bisa pakai senjata duniawi. Kita bawa saudara sapu dan kita mau. Paulus sudah tegaskan itu. Senjata yang kamu miliki adalah senjata rohani yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yaitu doa yang sanggup merubuhkan benteng-benteng, kubu-kubu yang mencabut, yang menghancurkan, merobohkan, menghancurkan segala hal-hal dari kuasa-kuasa kegelapan. Saya terima kasih, saya melihat seluruh komsel telah bergerak dalam doa keliling. Tapi saudara tahu ini Moab, kita nggak usah buka. Siapakah yang mengutus Bileam bin Beor, Raja Moab, untuk mengutuk Israel? Lihat peperangannya secara roh. Kutuk, mantra, tenungan, sihir, pokos-pokos. Itu saudara, peperangan ini tidak bisa dilihat oleh mata. Mereka mengirimkan rudal kutuk. Itulah Moab. Persinahan, roh persinahan yang Alkitab bilang. Dan apakah tuh? Ilalang akan tumbuh bersama-sama. Tapi pada masa menuai akan ada juga tuayan. Gandum dibawa kepada Tuhan, ilalang masuk pembakaran. Itu sudah hasilnya. Tapi sebelum ada buah tentu ada benih atau biji. Kenapa saudara muncul benih-benih, muncul buah daripada buah kedagingan? Karena sebelumnya sudah ada benih iri hati, benih saudara kesombongan, dan satu saat akan menghasilkan buah dan upah kedagingan. Roma 8 berkata maut. Hari-hari ini saudara, nilai plusnya di musim menuai ini akan ada segala macam tuayan. Tapi maaf, saya pakai nilai negatif. Semua benih yang busuk pun akan berbuah. Semua yang kita tanam yang tidak benar akan menghasilkan buah. Benih-benih saudara ketidakkuduskan akan menghasilkan roh-roh perselingkuhan, roh-roh persinahan. Itulah Moab. Itulah sebabnya hari-hari ini Tuhan minta doa supaya setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga kita cabut sampai ke akar-akarnya. Itu hanya karena doa. Hati-hatilah, selama bumi masih berputar, Alkitab berkata akan tetap ada masa menabur dan menuai. Orang yang menabur dalam daging akan menuai dalam kebinasaan. Orang yang menabur dalam kebencian akan menuai badai. Orang yang menabur dengan penuh apa yang namanya, itulah Moab. Yosafat tahu bahwa ini peperangannya Tuhan. Bani Amon, mari kita lihat. Bani Amon adalah cukup aneh menurut saya. Karena Bani Amon bicara orang yang tidak tahu diri. Alkitab mengatakan, Ulangan 2 ayat 19. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon, mari kita baca. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu. Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Lihat ini, divine connection. Abraham kan punya keponakan Lot. Tuhan hargai ini. Ini perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan Tuhan bilang kepada Israel, negeri Bani Amon tidak boleh kau perangi, tidak boleh kau masuki. Itu negeri kita sok kasih pada orang. Harusnya Bani Amon tahu mengucap syukur. Karena Tuhan
Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Jadi Bani Amon itu tidak boleh kamu masuk ke daerahnya, biarkan untuk mereka, Tuhan kasih mereka tanah. Apa yang Bani Amon lakukan? Menyerang Israel. Ini roh tidak tahu mengucap syukur. Ini roh yang tidak bisa ingat kebaikan Tuhan. Saudara, itu Amon. Saudara, selain apa? Inses juga dia. Ya, Lot kan punya 2 anak, satu Moab, satu Amon. Dua-dua tidur dengan ayah. Roh ini saudara, itulah sebabnya ini roh dunia orang mati. Dunia orang mati tidak bisa mengucap syukur. Ini roh dari alam maut. Bilang kiri kanan saudara, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Amin. Ini saudara, 1 Samuel pasal 11 ayat 1. Yuk kita lihat. 1 Samuel 11 ayat 1. Maka Nahas, orang Amon itu bergerak maju berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Ayat 2, Yabes Gilead Israel. Nahas orang Amon itu, ini DP bos, DP raja, berkata, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Bayangkan dia bilang, oke, kita ampuni penghuni. Tapi perjanjian, semua mata kanan, Alkitab bilang apa? Akan kucungkil. Bayangkan ini, kejam ini. Bayangkan kalau orang Israel semua sudah ada mata kanan. Tuhan ada berbelas kasih pada dia. Dia tidak berbelas kasih kepada umat Tuhan. Ini memang ini Bani Amon ini roh tertentu ini. Saudara, dia bilang apa? Ini pembunuh visi. Mata mau dicungkil, bukankah Simpson matanya dicungkil? Supaya dia tidak bisa melihat dengan iman. Ini roh-roh pembunuh iman. Supaya dia tidak bisa memandang visi, mimpi yang Tuhan taruh. Hanya hidup hari ini. Ada di Alkitab berkata, oh biar saja kami berbuat jahat, toh kami makan, toh mati hari ini. Tuhan bilang, oleh karena itu aku tidak akan mengampuni engkau. Engkau pikir engkau hidup hanya hari ini? Engkau hidup untuk masa yang akan datang. Akulah Alfa dan Omega yang menyediakan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan, untuk anak-anak, dari anak-anakmu, dari cucumu, cicitmu. Akulah Allah yang memegang perjanjian dari sekarang sampai selama-lamanya. Makanya saya dan saudara tidak hanya hidup untuk hari ini. Tuhan punya masa depan di depan sana. Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, makan dan minum juga kontora mati. Tapi Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Berarti ada hidup kekal sesudah ini. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Amin. Ini juga roh yang membuat kita malu. Mau mempermalukan kita, ini mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Mari kita lihat Yehezkiel 35. Yehezkiel 35 atas Edom. Yehezkiel 35 ayatnya yang ke-11. Tadi dikatakan musuh-musuh Meunim, Amon, Moab, mereka bersatu saudara. Pegunungan Seir. Ayatnya yang pertama dulu. 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu untuk pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Saudara, Alkitab berkata, ayatnya yang ketiga, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu hai pegunungan Seir, aku akan menganjungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan membuat kota-kotamu menjadi reruntuhan. Sebab 5 ayat 5. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba penghakiman terakhir. Ada pendam
permusuhan turun temurun terhadap siapa? Israel. Yesus berkata, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Baik atau jahat. Ini saudara, roh permusuhan. Ini adalah sebuah roh dendam. Alkitab mengatakan juga di dalam ayatnya yang ke 9. Yuk dibaca. Ayat 11. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Itulah sebabnya kenapa roh kemurkaan dan cemburu, kebencian tidak boleh ada dalam hidup kita. Tidak boleh ada dalam hidup saya dan saudara. Ini mematikan destiny kita. Kenapa saudara? Sesuatu yang Tuhan kumandangkan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan main khotbah 120 tahun. Tapi di antara itu cuma 8 orang yang selamat. Kenapa? Manusia tegar tengkuk, keras kepala batu. Dan Tuhan ingatkan saya, tapi aku khotbah sudah 2000 tahun. Khotbah engkau bilang panjang 120 tahun. Aku khotbah 2000 tahun sejak darahku tercurah di atas kayu salib. Ibrani 11 berkata bahwa apa? Suara darah Yesus terus bergema. Suara apa itu? Lukas 24 ayat 47. Yuk kita lihat. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bertobat. Pesan pertobatan sudah berkumandang 2000 tahun. Tapi banyak juga yang tidak mau bertobat. Itulah sebabnya jangan salahkan Tuhan jika pintu anugerah tertutup. 2000 tahun sampai hari ini sudah 2022. Sudah 2022 tahun Tuhan berseru tentang pertobatan dan apa? Pengampunan. Suara pengampunan sudah 2000 tahun bergema. Dan Tuhan punya syarat. Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, dosamu tidak akan diampuni. Kita mengampuni, tapi Kristus, Alkitab mengatakan, mengampuni tanpa syarat. Bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Di saat pun kita tidak layak untuk diampuni. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, pada saat membasuh kaki dia bilang apa? Petrus bilang, tidak usah basuh tapi kaki, jangan Petrus. Satu saat apa yang kulakukan padamu, lakukan bagi saudaramu. Saya berharap ini tidak berhenti di khotbah dan pengajaran. Saya berharap ini muncul dalam perubahan hati dan hidup kita. Sudah cukup saudara saya dan saudara mendengarkan khotbah. Belum khotbah YouTube, belum khotbah saudara ya. Ada hal di TikTok lesok ada khotbah. Betul tak? Ya toh? Hai. Kaki ayat firman. Saudara ya, saya tertawa. Kita bilang, hele dilawak le. Ada khotbah. Beras kata naik. Apa ikan naik. Tapi puji Tuhan Roh Kudus turun. Kita bilang kurang mana, ndak ada khotbah. Itu kan ada ayatnya. Roh Kudus turun. Entah Injil disampaikan dengan maksud baik atau tidak baik, Injil akan tetap membawa kuasa. Karena Injil mengandung otoritas. Injil itu Tuhan sendiri. Saya berharap saya dan saudara tidak mendengarkan khotbah dan pengajaran. Tapi saya dan saudara mengalami perubahan hati dan perubahan hidup. Kita tidak berhenti dari mengajar orang transfer sesuatu. Tapi orang Kristen mengalami perubahan karakter, pola pikir, hati dan tujuan hidup. Itulah yang Allah inginkan. Makanya tadi dikatakan persembahkanlah tubuhmu
Sebagai persembahan lagu tadi membuat air mata saya mengalir. Saya pikir, Tuhan, apakah hidup ini sudah seperti apa yang Engkau mau? Jemaat mengalami, saudara, tuntutan maaf. Dari semua benih yang Tuhan tabur, Tuhan akan menuntut buah. Tapi pengkhotbah, Tuhan akan tuntut 2 kali lipat. Itulah sebabnya, sekalipun apapun yang terjadi, saya harus menyampaikan firman Tuhan dan mengkhotbahkan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kepada saudara 1 kali lipat, kepadaku 2 kali lipat. Musa tidak perlu tunggu 10 kali salah. Musa toki itu gunung batu. Israel 10 kali Tuhan bilang, siapa yang 10 kali bersungut-sungut tidak percaya padaku tidak masuk tanah perjanjian. Tapi Musa 1 kali toki bikin salahnya nak masuk. Semakin karib, semakin dekat. Apakah saudara bersyukur sebagai orang kepercayaan Tuhan? Bilang kiri kanan, amin. Cukup 1 kali. Ya, kenapa? Karena Musa sudah banyak tahu. Waktu minggu lalu doa malam, saya bilang, bayangkan Musa di atas gunung, tiba-tiba muncul LED. Tuhan menggambarkan itu kemah perjanjian bukan hanya dengan suara, tapi saudara ada yang gambar. Bagaimana tuh mau baking? Itu apa itu? Ada berapa ratus hukum Taurat. Itu Tuhan gambarkan, bayangkan di atas gunung. LED nanti ada 2000 tahun. Musa lihat LED di atas gunung. Saudara. Dan Yosua tunggu-tunggu Pak Musa lihat LED. Musa 40 hari di atas. Tapi Yosua kering. 40 hari. Nem boleh turun? Betul? Nem boleh pulang? Nyendak lihat tuh di atas. Tapi Yosua setia. Kita pikir-pikir kalau kita jadi Yosua, kita bilang, turun jonya boleh dapat lihat kan? Hanya boleh Musa yang naik, kalau dia yang naik mati. Turun ke bawah, Musa marah. Jadi bagaimana? Mungkin kalau seorang bilang, turun jo. Musa ada baunya di atas, mari kita. Tapi tidak dengan Yosua. Yosua setia. Yosua taat. Sekalipun dia tidak melihat, hari itu dia belum lihat apa yang Musa lihat. Iya kan? Semua kan di bawah bikin dosa. Cuma Yosua dan Musa di atas. Saudara ya. Dan saudara lihat Musa. Berita pengampunan, berita pertobatan. Harus terus kita kumandangkan. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan menyampaikan ada 2. Yang pertama lewat mulut bibir kita. Yang kedua lewat cara hidup kita. Adalah sesuatu yang aneh. Saudara, jika saudara tidak melakukannya dan kita menyampaikan seakan-akan kita melakukan. Inilah yang namanya impartasi hidup. Kita bilang, mari berdoa. Kita sendiri tidak berdoa. Itu namanya pembohongan rohani. Hari ini, saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan. Kita kembali. Apa yang kita lawan? 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Bayangkan, banyak tentang Bani Moab, Amon berperang melawan sepasukan orang Yunim, Arab, Kedar, dan Nebayot. Memiliki tegar tengkuk. Ismail tidak mau mengampuni Ishak sampai selama-lamanya. Ini orang-orang keras hati. Dan kemudian lanjut ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, 1 laskar yang besar datang dari Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat tahu, ini peperangan tingkat tinggi. Musuh bersatu, tapi dia tahu, di saat dalam keadaan yang sulit itu, Alkitab mengatakan sebuah kata-kata yang indah. Ayat berikutnya. Tiba-tiba, Alkitab bilang apa? Yosafat menjadi takut. Di saat dia takut, biasanya orang takut mengambil keputusan salah. Tapi pada saat dia takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, ketika engkau dan aku takut, jangan salah keputusan.
mengambil keputusan. Apa yang ada, saudara? Saudara, pada saat Alkitab bilang di dalam ayat 12, kita lihat dulu ayat 12. 12. Maju. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Adakah masalah hari-hari ini yang membuat engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan? Senin tahu mau bikin bagaimana? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara, ada sebuah kebuntuan. Bahkan Alkitab berkata ayat 9. Ayat 9. Sesuatu malapetaka menimpa kami. Pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Adakah pedang? Adakah penghukuman? Adakah penyakit sampar, kelaparan? Dan Alkitab berkata kesesakan. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar siang hari ini. Apakah ada kebingungan? Mau bagaimana Tuhan? Harus seperti apa Tuhan? Tidak tahu daya. Tidak ada jalan keluar. Apa yang kita lakukan? Ayatnya yang ke-3. Yosafat menjadi takut. Tidak berhenti di takut. Kadangkala orang berhenti di takut. Lalu bagaimana? Penyakit ini belum sembuh-sembuh. Lalu bagaimana dengan suamiku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan masalah perhutangan ini? Kita menjadi takut. Bilang kiri kanan saudara, takut? Setegang, saudara ya. Adakah yang takut? Alkitab bilang, jangan salah ambil keputusan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah waktunya ketika tidak ada jalan keluar, mari ambil keputusan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Alkitab bilang apa? Iya. Tiba-tiba dia bilang apa? Bayangkan Presiden Yosafat keluar Jokowi dan melakukan konferensi pers. Bapak-bapak, ibu-ibu so tegang semua. Kenapa? Ini musuh so dengan alat perang di depan mata. So berkumpul di Hasesan Tamar. Seperti Rusia. Dia so kumpulkan semua. Saudara masuk di cerita ini. Ini perang atas satu bangsa. Langsung simpang di mas-mas tanah. Lain langsung kumpul sembako. Ini mau perang. Coba saya dan saudara masuk di cerita ini. Kabar hoax muncul. So tidak ada ketabahan pangan. Minyak mau naik. Semua orang langsung laeng pergi beli beras, laeng pergi tambung sembako, laeng tiba-tiba semua ingin mendengarkan keputusan presiden apa. Tiba-tiba apa? Breaking news. Presiden Yosafat. Semua yang tadi udah berkumpul sembako, semua yang udah makan, semua yang so bingo-bingo semuanya tenang. Karena apa? Keputusan pemimpin akan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Apa yang akan dia ambil akan mempengaruhi satu negara. Hari itu saya bayangkan Yosafat maju. Dan Yosafat bilang, umat Israel yang kukasihi. Duh, apa ini? Bagaimana ini dia bisa? Para panglima sudah siap. Ya TNI, Angkatan Darat, Udara bersenjata. Senjata mana yang orang mau lebih dulu? Strategi apa yang akan kita ambil? Semuanya saudara sudah berkumpul. Tiba-tiba dia berkata, inilah waktunya. Sebelum kita masuk dalam peperangan, mari kita mencari Tuhan. Wih, semua kaget. Mau apa Raja? Kita berpuasa nasional. Haleluya. Amin. Puasa nasional 3 hari. Haleluya. Ya. Alkitab bilang ayat 4.
Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda. Rana Wulu mengirimkan utusannya. Pasukan Ibu Jaitin Pendeta James turun dari gunung-gunung. Mayor Lisa ya, dan Mayor Roy menyiapkan seluruh umat Tuhan keluar dari bukit-bukit. Amin. Pendeta James dan Pendeta Sitorus mewakili Matuari, ya, dengan pedangnya datang semua. Iya saudara, dari Pateten, ya toh, Mayor Retno segera tuh tiup sangkakala. Ya, Bapak Eki meniup 2 sangkakala, 1 komsel untuk pemuda. Ibu Jo tiup sangkakala, semua penari, ya, datang, iya toh. Letnan Vita berkata, anak-anak kita dipanggil semua berkumpul di lembah Yosafat. Ini yang terjadi. Semua kota di Yehuda mencari Tuhan. Panglima siapa lagi yang belum saya sebut? Harus disebut, jangan sampai tidak datang ini. Ya, dari SMP 12 Nina berkata siap. Ya, dan menghubungi para Esther, Esra bergerak, Yeremia, ya kan? Tiba-tiba Bisyalumandung keluar dengan pasukannya berkumpul untuk mencari Tuhan. Amin. Minggu ini sudah 2 kali gempa. Dan saya amini ini goncangan rohani untuk membuat semua yang tidur bangun. Bangun. Saudara, ini mereka datang dari semua kota. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Weh saudara, dia mulai berdoa. Kemudian ayatnya yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang mengawal penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Kita akan memperkatakan berkat Abraham dan Israel oleh karena Kristus sampai kepada kita. Dia mulai, para panglima pikir, para tentara, saya bayangkan pada saat itu, raja belum mau perang torang, belum. Torang harus mencari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yosua, panglima ternama. Dia berdiri, tidak langsung menyerbu tembok Yeriko. Dia menunggu kehadiran Tuhan dan tiba-tiba panglima bala tentara muncul dan berkata, tanggalkanlah kasutmu Yosua, engkau berdiri di tanah yang kudus. Itu tandanya kekudusan harus menjadi harga mati untuk menangnya peperangan ini. Saya berdoa, kuduskan hati kita, kuduskan hidup kita, siapkan hidup kita untuk sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Sebab segala sesuatu Tuhan karuniakan di alam roh. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Kita berada di berkat untuk umat Tuhan. Berkat rohani di dalam sorga. Every blessing in the heaven. Bagaimana caranya memindahkan yang di sorga kemari? Sorga punya alat tukar. Sorga punya alat jual beli. Kita beli sesuatu di pasar, kita kasih 100.000, muncul kemari beras dan lain-lain dan teman-teman. Tepung terigu minyak. Di surga, apa yang kita bisa berikan supaya yang di atas pindah kemari? Iman. Iman. Puasa dengan iman. Doa dengan iman. Doa dengan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Tidak tahu mau bikin bagaimana. Saya ceritakan, saya tiba-tiba ingat. Mungkin ini bisa berguna bagi saudara.
Pendeta Yosua dan istri pergi ke satu tempat pelayanan. Dan sebelum pelayanan itu mereka tinggal di sebuah hotel yang cukup mahal, dibayar orang. Mereka berpikir semuanya sudah di-include. Karena lewat speed, saudara, semua baju-baju basah mereka masukkan semua di laundry. Semuanya di hotel yang cukup mahal. Pada pagi-pagi diketuklah pintu dan berkata, bayarlah sekian ratus ribu. Bapak Yosua dan Ibu berkata, pikirnya gratis. Dan hari itu tidak punya uang, saudara, sebanyak itu. Mereka berkata kepada orang itu, sore kami bayar. Dan mereka dari pagi sampai sore berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Tuhan, ampunilah kami tidak tahu kalau baju ini harus dibayar. Karena kami pikir gratis. Sekian ratus ribu. Tetapi saudara, jam 5 sore tiba-tiba pintu diketuk. Ibu Betty suruh Pak Yos buka, Pak Yos suruh Ibu Betty buka. Ketika mereka buka pintu, mereka bilang mau tukar jo dengan valis atau mau apa. Tapi mereka sudah siap. Tiba-tiba orang itu berkata, Pak maaf, kami setrika baju Bapak. Tiba-tiba di dalam tacabu DP benang-benang. Dan untuk membayar kompensasi semua ini laundry kami gratiskan. Dan kami tambahkan uang untuk membayar pengan karena hotel mahal. Dan dua tengah-tengah. Dari siang sampai malam ada pada deklarasi. Tuhan lembutkan, Tuhan minta doi, Tuhan segala rupa. Saudara tahu, itulah kuasa doa. Amin. Kita punya Tuhan yang mendengar. Amin. Malaikat kasih sontong sedikit dia salah strik. Tuhan punya. Apakah saya dan saudara pernah memikirkan cara seperti itu? Tidak. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Saya dan Pak Gembala, kita cuma punya 1-2 cara. Ke tetangga kita, ke teman kita, ke kenalan kita. Online, penggadaian, dan teman-temannya. Tapi Tuhan kita punya 1000 cara. Punya 10.000 cara untuk menolong saya dan saudara. Mari berdoa. Mari berdoa. Hari ini saya dan saudara diingatkan, segala berkat rohani ada di sorga. Tapi untuk perpindahan butuh iman. Yang kita mesti memindahkan alam dia rohani menjadi jasmani. Markus 11 ayat 23. Ya, lanjut sambil diikuti. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, bahwa hal itu akan diberikan kepadamu. Doa memindahkan apa yang ada di rohani menjadi jasmani. Doa, Alkitab jelas mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Paketnya sudah ada, paketnya sudah tiba. Amin. Bilang kiri kanan, 3 hari jangan lupa. Yang mau puasa buka tutup silakan. Yang mau puasa Ester kita kerjakan. Apa yang Tuhan suruh, saudara. Nah hari itu ketika mereka mulai berdoa, saudara, ini yang Tuhan kerjakan. Alkitab bilang ayatnya yang ke-13. Sementara, 2 Tawarik 20 ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda, 2 Tawarik 20 ayat 13. Mata kami tertuju padamu. Ingat ya, kita butuh iman. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Udah satu keluarga ini. Berarti anak-anak mesti datang. Suami, istri, anak-anak. Dikatakan apa? Segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kalau ada anak 5, Bu boleh diutus, boleh. Saudara, ini saudara puasa korporat. Ini pernah dilakukan. Dan Tuhan buat perkara ajaib. Saya melihatnya di dalam catatan daripada apa? Kuasa doa dan puasa mengubah sejarah. Itu tercatat dalam lembaran pemerintah. Terjadi pembalikan keadaan. Kenapa? Doa dan
kuasa adalah engsel daripada kegerakan besar. Ketika saya dan saudara berdoa, doa kita diterima Tuhan. Ketika kita datang, sebab itu saudara, saya meminta saya dan saudara unity lah. Dalam 3 hari ini siapkan hati kita, jangan babakalai. Suami istri, anak-anak, kakak beradik, saudara, kita harus siapkan hati kita benar-benar. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan kita harus ada doa yang kata firman Allah tidak bisa menembus. Ratapan pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-39. Ratapan 3. Ayat 44. Ayat 44. Mari kita persiapkan supaya kita benar-benar terjadi penjebolan ledakan ilahi. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan. Doa tidak dapat tembus. Doa tidak bisa. Kita mengatakannya. Oleh sebab itu kenapa ini disampaikan? Supaya kita benar-benar mempersiapkan. Supaya doa kita sampai kepada Tuhan. Dan teriak kita minta pertolongan sampai kepadanya. Kenapa saudara doa tidak dapat menembus? Ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ayat 42. Kami telah mendurhaka dan memberontak, engkau tidak mengampuni. 43. Engkau menyelidik dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus. Ratapan Yeremia berdoa. Dan Yeremia berdoa, dia berkata, doa tidak dapat menembus jika hati dan tangan kita tidak kita angkat di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita memasuki ini, hari Minggu ini adalah sebuah jeda. Siapkan diri kita. Minta Tuhan periksa hati ini. Minta Tuhan kami angkat tangan. Kenapa orang angkat tangan? Menyerah, berserah. Biar Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Periksalah, selidikilah aku ya Allah. Apakah aku benar hidup sungguh di hadapan-Mu? Atau ada hal-hal yang harus aku perbaiki dalam hidup ini? Di dalam diri ini. Itu akan membuat doa kita bisa tembus. Tuhan minta. Hari itu yang kedua, teruslah. Terus, kenapa saudara kita terus doa 40 hari, berapa hari lagi, 52 hari. Bu, kenapa kita terus berdoa? Yesus bilang, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa? Karena doa orang benar, besar kuasanya. Hari itu, sama seperti ini, tidak dapat menembus. Hana berdoa. Ya saudara, Ikabod pada saat itu hilang kemuliaan Allah. Kenapa? Karena orang bikin dosa di bait Allah. Mereka tidak hidup kudus, para pelayan-pelayan Tuhan. Hana berdoa. Tetapi seperti Yeremia, Hana tidak putus-putus untuk berdoa sampai Tuhan menjawab dari sorga. Bahkan saya sudah pernah bilang Yeremia, Tuhan bilang apa? Yeremia, stop Hana berdoa, nyandak Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sejanji, Tuhan mendengar doa. Dan Tuhan tidak bisa membatalkan janjimu itu. Jadi sekalipun Tuhan larang, iya kan? Tuhan pernah larang 3 kali. Aku tidak akan mengampuni bangsa ini, biarlah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengampuni juga. Hari ini saya dan saudara diingatkan Tuhan. Mari periksa hati. Yesaya 1 ayat 15. Sebelum kita masuk di dalam doa puasa ini yang harus kita siapkan. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Perhatikan tangan kita. Jangan sentuh yang tidak tahir. Tangan kita perlu bertobat. Tangan kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita? Pernah pukul istri kah? Minta ampun Pak Tuhan. Pernah melakukan hal apakah, mencuri kah, apakah? Tangan kita penuh dengan darah. Ampun di hadapan Tuhan. Ayat 16 bilang apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ayat 17. Belajarlah buat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda. Berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Saudara, kemudian lanjut 18.
Marilah kita perkara. Tuhan bilang kalau engkau lakukan itu, sekalipun dosamu merah seperti akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah waktunya saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Saya berharap doa kita menjadi doa yang powerful, penuh kuasa. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau dengar. Ini Daud bilang, mari semua niat, semua rencana, semua rancangan kita serahkan kepada Tuhan. Jauh lebih tinggi rencana Tuhan daripada rencana kita. Rancangan di hati kita haruslah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Rancangan, saudara, kenapa saudara? Daud kasih tahu, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak mau mendengar. Pada minggu yang lalu, sebelum kita, atau minggu ini ya, sebelum kita ke Tampusu, saudara, para pendoa berdoa di tempat ini. Dan mereka dari awal sampai akhir, mereka menangis terus. Beberapa orang menyampaikan kepada saya, Ibu, ini yang terjadi pada saat di menara doa. Kami menangis meraung-raung, sampai tidak bisa hampir tidak mau amin selama berapa jam. Tiba-tiba kami melihat ada asap naik. Orang Manado bilang tola itu bola-bola api. Kita bilang bola-bola api itu serangan. Saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan dari Kalimantan, dosen saya, ketika dia melayani ada bola-bola api. Tapi ada asap yang naik. Lalu mereka bertanya, itu asap ada di ayat Ibu atau Nyanda? Ada. Wahyu 8 ayat 5:3. Ada asap kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ketika Yesaya menjaga bangsanya, menjaga mesbah, asap keluar dari ambang pintu dan bergoyanglah alas ambang pintu rumah Tuhan. Kenapa? Karena ada asap. Asap tanda kehadiran Tuhan. Pada saat itu Gunung Sinai dipenuhi asap karena pada hari ketiga turunlah Tuhan di atas puncak Gunung Sinai. Saya berdoa pada hari yang ketiga turunlah Tuhan di tempat ini, melakukan perkara-perkara yang ajaib, menyampaikan isi hatinya, sehingga saya dan saudara mengalami yang namanya sebuah perubahan. Saudara, Alkitab mengatakan ini ayatnya sebelumnya, ayat 3. Firman Allah berkata, saudara, apalagi yang perlu kita siapkan? Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum? Hukum apa? Hukum firman. Juga doanya adalah kekejian. Jika kita mengabaikan firman, kita tidak mau dengar Tuhan bicara, kita tidak mau dengar Tuhan menyampaikan isi hatinya, doanya adalah kekejian. Firman Allah mengatakan, satu ayat lagi, Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, mari kita bertobat dari semua kesalahan kita. Karena itu Alkitab berkata sebuah hambatan. Biarlah ketika 3 hari ini tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Doa kita menembus seperti ketika Paulus dan Silas, goyanglah tempat itu. Kenapa? Kuasa doa. Siapkan hati kita seluruhnya. Alkitab mengatakan, kita balik. Saya hampir selesai. Alkitab bilang ayatnya yang ke-14. Lalu 2 Tawarik 20 ayat 14. 2 Tawarik 20. Yasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kami bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, besok kita maju. Amin. Mengalahkan semua roh-roh ini.
semua penguasa di udara, Bani Moab, Amon, Meunim, roh persinaan, roh kutuk, mantra, tenungan, sihir, ikatan-ikatan yang mengikat keluarga-keluarga kita hancur. Kedengkian, perselisihan, kebencian patah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Alkitab mengatakan hari itu datang firman Tuhan, roh Tuhan menguasai seorang nabi. Kita harus menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan bicara. Kenapa butuh 3 hari? Sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Pada hari ketiga Tuhan menyuruh Esther, this is the time. Hatinya digerakkan untuk datang menghadap raja. Setiap kali saudara pergi ke satu tempat, kita selalu menunggu firman. Satu kali Tuhan mengutus kita ke Duma. Dan hari itu kita tidak tahu seperti apa. Dan ternyata baliho kita tidak sampai, ditahan di kantor pos. Karena mereka saudara tahu dan kita tidak tahu pergi. Hari itu kita menunggu Tuhan 3 hari. Hari terakhir Tuhan cuma bilang apa? Darah Habel menuntut pembalasan. Darah Kristus memberi pengampunan. Begitu kami sampai di sana, saudara ingat? Pak Gembala disambut dengan parang. Dan ketua jemaat mulai menari-nari. Itu saudara gemis. Hari ini kita melihat saudara. Kan sampai orang yang tak muka jadi tak belakang jadi tak muka. Yang tak muka jadi terkemudian. Saya dan saudara harus bergegas dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi saya dan saudara. Alkitab berkata jangan kamu takut. Roh Allah bicara. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Apakah kapal akan diberangkatkan? Apakah saya dan saudara akan buat keputusan sekolah di mana, mau pergi di mana? Minta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti akan berbicara di tengah-tengah umatnya. Sebab kita menyembah bukan Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita ambil. Saya yakin ini. Dan Alkitab mengatakan, hari itu firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapannya dan menyembah kepadanya. Apa yang akan kita lakukan selama 3 hari? Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita sujud menyembah di hadapan Tuhan. Yosafat dan seluruh penduduk sujud di hadapannya. Dan dia berkata apa? Ayat 20. Mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar Yehuda penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dia cuma bilang apa? Modal kita adalah percaya. Ayat 21. Setelah berunding dengan rakyat, perhatikan, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk itu. Kembali Yosafat breaking news. Semua bilang, besok kita maju presiden? Yes. Bagaimana caranya? Ini strateginya. Para penyanyi ada di muka. Hah? Yang lain, saudara, musuh mau dor. Ini Yosafat do re mi fa sol la si do. Mau menyanyi. Mungkin salah satu panglima bilang, presiden pakai pedang atau enggak? Pakai kecapi. Hah? Pakai kecapi? Mau perang ini atau mau konser? Yosafat bilang, kan kita sudah bilang tadi, percayalah kepada Tuhan. Strateginya seperti ini. Para penyanyi dulu, baru di belakang orang bersenjata. Kalau saudara jadi parlemennya, panglimanya, butuh iman. Butuh iman. Dia tidak berkata, ya pasukan 1000 dengan pedang, ini dengan panah. Kan begitu kalau mau perang. Dia bilang apa? Menyanyi. Ya, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Ya kan? Counsel, one vision, one spirit, one love. 3. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. One heart, ya, one goal, one body. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Nyanyikanlah syukur. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
Kaum selain, ku mau menyembahmu. Butuh iman. Kenapa yang lain sedang meriam dengan senjata dan panah? Kenapa? Alkitab bilang apa? Di mulut mereka ada kecapi Allah yang mengalahkan binatang itu. Roh spirit yang bergerak di belakang Bani Moab, Amon, Meunim, Edom itu patah. Binatang itu keok. Kenapa? Menyanyilah, bersyukurlah. Bilang kiri kanan, bersyukur bersyukur. Jangan terlalu banyak baca Rita, baca bersyukur. Amin. Di muka waktu mereka keluar, saudara, di muka orang-orang bersenjata. Ayat 22. Yuk kita lihat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Sementara saudara bilang, injak iblis, injak iblis, dalam sobaku bunuh. Moab bilang begini, Amon, kenapa kenapa kita? Amon bilang, kenapa? Kalau kita suka, tunduk aja dong. Ya, kemudian Seir bilang, kita pilih Pak Edom, kita pilih Pak Amon. Edom bilang, Pak Moab dong, baku tarapu, baku sapu dong ampa. Kenapa? Karena sementara injak iblis, iblis baku injak. Akhirnya iblis baku injak. Alkitab bilang ayat 23. Bani Amon, Moab berdiri menentang ini kan? Amon yang Moab bersatu karena ada yang dua. Menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas memundahkan mereka. Segera sesudah membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh, membunuh. Moab bilang, mereka pengeneso injak tapi kaki. Kalau kita suka kep, kono baku sapu. Kenapa? Karena kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Tuhan datang, ya. Yehovah is your name. Amin. Baru lagu apa yang Yehovah Nisi, Yehovah Rohim, Yehovah Nisi. Orang puji-puji Pak Tuhan. Yehovah Rohi, Tuhan adalah gembala. Wih, Tuhan tersanjung dan tersipu. Ya, kita gembala. Oke, aku akan menuntun engkau demi namaku. Sekalipun engkau berjalan dalam kekelaman, gadaku dan tongkatmu mau jaga panganan. Aku sediakan hidangan di hadapan lawan-lawanmu, dan kita urapi panganan kepala dengan minyak. Kebajikan kemurahan iko. Kenapa? Karena kita bilang, engkaulah Yehovah Rohi, Tuhan gembala yang baik. Tuhan akan menuntun aku. Engkaulah Yehovah Sebaot, engkaulah Yehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Yang mau pergi Israel, yang mau pergi di Turki, Tuhan sediakan. Amin. Yang mau pergi di Hong Kong, di melayani, yang mau pergi di kampung sebelah, amin, Tuhan pasti menyediakan. Kenapa? Dialah Yehovah Jireh. Kita punya Tuhan yang besar. Ayat terakhir 24. Tiba-tiba peninjauan pada mereka menengok ke tempat, semua telah menjadi bangkai. Tidak ada yang terluput. Ayat 25. Menjara barang-barang mereka. Banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Dia sobat bilang, truk. So angkot 3 harinya ndak habis-habis. Ya, bawa. So pakai tangan, pakai keledai, pakai unta, pakai sapi. Nyanda habis-habis. Mesti pakai unta, ini di padang gurun. Nyanda habis-habis. Ini jarahan. Ini berkat Tuhan. Hikmat Tuhan tidak akan pernah habis. Penyingkapan firman-Nya tidak akan pernah habis. Saya berdoa, ini juga bicara apa? Bagi saya dan saudara yang bersiaplah untuk mendapat jarahan. Tapi ingat ayat ini, Ulangan 31 ayat 7. Apa yang akan Tuhan bikin dengan jarahan? Bilangan 31 ayat 27. Ayat 26 dulu, 26. Saya bacakan ini karena saya percaya terjadi. Alkitab bilang, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala puak umat itu. Ayat 27. Bagilah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar perang dan kepada segenap umat yang lain.
bagi dua. Baik yang jaga benteng maupun yang keluar, bagi dua. Jadi yang jaga terima. Ini firman. Ini firman. Amin. Mari tepuk tangan bagi yang sering jaga benteng. Tuhan kasih firman ini. Bagi dua. Semua jarahan harus bagi dua. Yang keluar perang dan yang tinggal. Jadi yang tinggal bersyukurlah. Engkau dapat juga. Ini firman. Iya kan? Ini firman. Ada di kitab Daud tapi saya dapat ini. Ayat 28. Harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan daripada prajurit yang keluar bertempur, yakni satu dari setiap 500 baik dari manusia, baik lembu, kelai kambing domba. Ayat 29. Haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus. Ingat, kalau dapat berkat, saya bicara berkat jasmani, harus ada persembahan khusus. Ambe untuk apa? Persembahan khusus bagi Tuhan. Sebagai apa? Ucapan syukur. Ayat 32. Nah, firman Tuhan bilang apa? Adapun rampasan, tolong dibaca. Ayat 30, sorry, ayat 30. Tadi dari para pasukan yang keluar, ambil, kasih persembahan khusus. Bagi orang Israel lain yang tinggal, haruslah engkau mengambil satu ambulan 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semua kepada orang Lewi untuk memelihara kemah suci Tuhan, untuk persembahan di rumah Tuhan. Jadi saudara ingat, ketika engkau dan aku dapat berkat, ingat tuh kemah suci, ingat tuh para pelayan Tuhan. Makanya Daud itu tidak pernah pelit. Kalau dapat sesuatu Daud bagi-bagi. Daud bagi-bagi ke para tua-tua di Hebron. Makanya Daud tidak pernah kurang. Kenapa? Daud tahu hukum perang. Ini hukum saudara. Kalau saudara baca judulnya mengenai jarahan. Kenapa saudara? Tuhan kasih ingat untuk orang-orang Lewi. Jangan dilupakan. Untuk kemah suci. Saudara bahkan firman Tuhan dalam Ibrani 7 ayat 4. Ibrani 7 ayat 4. Ini persembahan kepada Melkisedek. Camkanlah, mari, betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik atau jarahan. Abraham setiap kali menjarah, Abraham tidak pernah lupa pekerjaan Tuhan. Abraham memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Untuk apa? Diberikan kepada Melkisedek. Gambaran Yesus Kristus, Raja Salem. Dari kata Yerusalem atau Raja Shalom. Sebab Yerusalem artinya kota damai. Saudara, ini penting. Karena kalau kita tidak mengerti hukum jarahan, kita akan salah mempergunakan jarahan yang Tuhan beri. Selama ini kita tahu, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita butuhkan. Ayat terakhir sekali, 2 Tawarik 20. Ayatnya yang ke-25, 26. Mari kita baca sama-sama 2-3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. 26. Kumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Biarlah ini terjadi dalam hidup kita. Siapkan diri dan seluruh pasukan. 3 hari kita menjarah. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi yang paling utama, yang ilahi, yaitu jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita.